Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pemelihara, pendidik, pengatur, pencipta alam semesta. Yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, agar manusia dapat beribadah dengan ikhlas kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah engkau diciptakan kecuali hanya untuk menyembah dengan ikhlas. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, teladan kita, junjungan kita, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang diridhai oleh Allah, bagaimana cara bermuamalah yang diridhai Allah, yang disukai oleh manusia. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas soal KSM tahun 2022. Untuk soal nomor 10, materi ini disampaikan oleh Rahmatullah SPD, MPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Pada nomor 10 ini dikatakan bahwasanya jika 72 pangkat M dikali dengan 48 pangkat N sama dengan 6 pangkat M kali N, dengan M dan N adalah bilangan rasional tak nol, maka nilai 20M dikurang 3N adalah. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus membuat bentuk paling sederhana dengan absis yang kita usahakan sedapat mungkin menjadi bentuk yang paling kecil, sehingga nanti kita bisa menyelesaikannya. 72, 48, dan 6 ini kita faktorkan terlebih dahulu. 72, ketika kita bagi 2, hasilnya adalah 36. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 18. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 9. Kemudian 9, karena tidak bisa lagi dibagi 2, tentu kita bagi 3, maka hasilnya adalah 3. Sehingga 72 nanti faktornya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kemudian 48, kita faktorkan, maka 48 bagi 2 hasilnya adalah 24. Dibagi 2 lagi hasilnya adalah 12, dibagi 2 lagi hasilnya adalah 6, kemudian 6 ini dibagi 2 lagi hasilnya adalah 3. Sehingga bentuk faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, berarti 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Kemudian 6 dapat kita faktorkan menjadi 2 kali 3. Sehingga bentuk 72 pangkat M dikali dengan 48 pangkat N sama dengan 6 pangkat M kali N. Ini kita substitusikan nilai yang ini tadi. Berarti 72 dapat kita rubah menjadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. 1, 2, 3, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kemudian 48 itu adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Kemudian 6 adalah 2 kali 3. Kemudian kita akan melanjutkan A pangkat B pangkat C itu jadinya adalah A pangkat B kali dengan C. Sehingga 3 kali M adalah 3M, 2 kali M adalah 2M, 4 kali N adalah 4N, 3 kali N adalah N. Di sini adalah pangkat 1, di sini adalah pangkat 1, berarti 1 kali Mn adalah Mn, 1 kali Mn adalah Mn. Kemudian kita lihat di sini ternyata ada bilangan dengan absis yang sama. Jadi di sini ada 2 pangkat 3M, di sini ada 2 pangkat 4N. Kemudian ini juga sama, 3 pangkat 2M dikali dengan 3 pangkat N. Kita gunakan sifat komutatif atau pertukaran tempat, sehingga ini kita dekatkan ke depan. Berarti ini jadinya adalah 2 pangkat 3M dikali 2 pangkat 4N dikali 3 pangkat 2M dikali 3 pangkat N, sama dengan 2 pangkat Mn dikali dengan 3 pangkat Mn. Kemudian, bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, pangkat kita jumlahkan, berarti 3M ditambah dengan 4N. Dengan catatan, absisnya sudah sama.
Berarti ini jadinya 3M ditambah dengan 4N. Ini absisnya juga sama, berarti 2M ditambah dengan N sama dengan 2 pangkat Mn dikali dengan 3 pangkat Mn. Berarti di sini dapat kita tarik kesimpulan 2 pangkat 3M tambah 4N inilah yang sama dengan 2 pangkat Mn. Dan di sini kita menggunakan kata-kata dan, karena dia harus persis sama. Tidak boleh menggunakan kata-kata atau. Berarti ini harus benar dan ini juga harus benar. Maka 3 pangkat 2M tambah dengan 3 pangkat M kali N. Maka ini kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti ini jadinya adalah 3M tambah N sama dengan Mn, 2M tambah N sama dengan Mn. Berarti ini menjadi persamaan linear dengan 2 variabel. Walaupun di sini menggunakan variabel juga. Tetapi kita dapat menggunakan prinsip yang sama. Berarti ini kita kurangkan. 3M dikurang 2M adalah M. 4N dikurang N adalah 3N. Mn dikurang Mn sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya M sama dengan min 3N. Selanjutnya, 2M ditambah N sama dengan M kali N. Kita mengambil salah satu dari persamaan yang ini. Boleh yang di atas atau boleh yang di bawah. Kami di sini akan mengambil yang di bawah karena angkanya lebih kecil. Kemudian kita substitusikan nilai M sama dengan min 3N ini. Berarti 2 kali M kita ganti dengan ini. Berarti 2 kali min 3N ditambah dengan N sama dengan M kita ganti juga. Berarti min 3N dikali dengan N. 2 kali min 3N adalah min 6N ditambah dengan N sama dengan min 3N kuadrat. Kemudian ini kita pindah luaskan, berarti 3N kuadrat dikurang min 6N ditambah N adalah min 5N. Ini yang sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan, di sini ada N, di sini ada N, maka N kita faktorkan keluar. Berarti 3N kuadrat dibagi dengan N adalah 3N, min 5N dibagi N adalah min 5. Ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan dua kemungkinan. Yang pertama N sama dengan 0 atau 3N dikurang 5 sama dengan 0. Berarti 3N sama dengan min 5 benar luas adalah 5, maka N sama dengan 5 dibagi dengan 3. Untuk N sama dengan 0 ini tidak mungkin, karena semuanya akan berubah menjadi 0. Dan di sini dikatakan tak 0. Itu makanya yang ini tidak kita pakai. Setelah kita mendapatkan N sama dengan 5/3, maka M sama dengan min 3 kali 5/3. 3 bagi 3 habis, berarti M sama dengan min 5. Kemudian selanjutnya, yang diminta oleh soal adalah nilai dari 20M dikurang dengan 3N. Berarti nilai 20M dikurang 3N sama dengan 20 dikali M, harganya adalah min 5 tadi, kita ganti. Kemudian N-nya adalah 5/3, berarti min 3 kali 5/3. Maka hasilnya adalah 20 kali min 5 adalah min 100. 3 bagi 3 habis, berarti tinggal min 5, berarti min 100 dikurang 5. Maka hasilnya adalah min 105. Maka nilai dari 20M dikurang 3N sama dengan min 105. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 11. Ini adalah mensubstitusikan nilai ke dalam suatu fungsi. Jika F sama dengan X dikurang setengah sama dengan setengah dikali Fx ditambah dengan D adalah banyak hari tasrik dan F0 sama dengan 0, maka F5/2 adalah. Hari tasrik adalah hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, 13. Hari di mana kaum muslimin menyembelih hewan korban, sehingga kita dapat memakan korban pada hari tersebut sepuasnya. Tasrik artinya adalah dendeng yang dijemur. Itu kalau tidak salah yang saya baca dari literasi yang ada. Kita diminta merubah nilai X ini saja. Yang diminta adalah F5/2. Tetapi di sini diketahui dulu adalah F0 sama dengan 0.
Maka kita beranjak supaya ini menjadi 0, tentu kita memasukkan nilai X sama dengan setengah. Berarti setengah dikurang setengah sama dengan 1/2 F setengah ditambah dengan 3. Ini tadi kenapa 3? Karena D adalah hari tasyrik. Hari tasyrik ada 3 hari, yaitu 11, 12, dan 13. Dikurang setengah hasilnya adalah F0. Kemudian ini setengah juga, berarti setengah dikali F setengah ditambah dengan 3. Kemudian di sini kata F0 hasilnya adalah 0. Berarti 0 sama dengan setengah ditambah dengan 3. 3 kita pindah ruaskan sebenarnya, berarti setengah dikali F setengah sama dengan min 3. Tapi supaya setengahnya habis, kita kalikan 2-nya ke depan. Berarti F setengah sama dengan min 6. Selanjutnya, kita telah mendapatkan F setengah. Maka di sini kita mencari F1 sekarang. Kita masukkan X sama dengan 1. X-nya kita ganti dengan 1. Berarti jadinya adalah ini kita ganti dengan 1, yang ini pun kita ganti dengan 1. Berarti 1 dikurang setengah adalah setengah. Setengah kali F1 ditambah dengan 3. Karena di sini F setengah sudah ada tadi, hasilnya adalah min 6. Kita ganti di sini dengan min 6. Sama dengan setengah F1 ditambah dengan 3. Kemudian kita pindah ruaskan. Berarti setengah F1 sama dengan 3 pindah ruas, hasilnya adalah min 9. Maka F1 sama dengan min 18. 2 kali min 9 adalah min 18. Kemudian lanjut. Kita masukkan untuk X sama dengan 3/2. 3/2. Berarti X ini kita ganti dengan 3/2. X ini kita ganti dengan 3/2. 3/2 dikurang setengah hasilnya adalah F1. Berarti sama dengan setengah F 3/2 ditambah dengan 3. Kemudian F1 hasilnya di sini sudah ada tadi min 18 kita masukkan. Berarti min 18 sama dengan setengah F 3/2 ditambah 3. Kemudian kita pindah ruaskan, setengah F 3/2 sama dengan 3 pindah ruas ke sini, hasilnya adalah min 18 dikurang 3, hasilnya adalah min 21. Maka F 3/2 sama dengan min 42. Selanjutnya, kita masukkan nilai X sama dengan 2. X ini kita ganti dengan 2, X yang ini juga ganti dengan 2. Berarti 2 dikurang setengah adalah 3/2, setengah dikali F2 ditambah dengan 3. F3/2 di sini sudah ada jawabannya adalah min 42. Berarti hasilnya min 42 sama dengan setengah F2 ditambah dengan 3. Berarti setengah F2 sama dengan 3 pindah ruas, berarti min 42 dikurang 3, hasilnya adalah min 45. Berarti F2 sama dengan min 90. Kemudian selanjutnya kita masukkan F5/2. Tujuan kita di sini F5/2 dikurang setengah sama dengan setengah F5/2. Berarti X-nya sekarang 5/2. 5/2 di sini juga 5/2. Berarti 5/2 dikurang setengah, hasilnya adalah F2. Kemudian setengah F5/2 ditambah dengan 3. F2 hasilnya adalah min 90. Ini dia. Berarti setengah F5/2 sama dengan 3 pindah ruas. Berarti min 90 dikurang 3. Hasilnya adalah min 93. Maka F5/2 sama dengan tentu 2 kali min 93. Hasilnya adalah min 186. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 12. Kita masuk kepada geometri. Pada soal nomor 12 ini, panjang sisi segitiga siku-siku adalah F, 2F tambah 2G, dan 2F tambah 3G. Berarti ini adalah sisi yang terpendek, sisi yang menengahnya, dan ini yang sisi yang terpanjang. Dengan F dan G keduanya positif. Catat, F dan G keduanya positif. Maka perbandingan F dan G adalah, dari soal ini dapat kita buat sebuah segitiga siku-siku terlebih dahulu. Berarti di sini gambarannya ini adalah sisi terpendek adalah F. Kemudian yang sisi yang ini adalah 2F tambah 2G. Kemudian sisi yang terpanjang adalah 2F ditambah dengan 3G. Kenapa ini yang terpanjang? Karena di sini hanya 2, di sini adalah 3.
Selanjutnya, kita mengetahui bahwasanya rumus Pythagoras adalah panjang hipotenusa dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Berarti F kuadrat ditambah dengan 2F tambah 2G dikuadratkan sama dengan 2F ditambah 3G dikuadratkan. Berarti F dikuadratkan F kuadrat, 2F dikuadratkan adalah 4F kuadrat, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti 8FG, 2G dikuadratkan adalah 4G kuadrat. Ini yang sama dengan 2F dikuadratkan 4F kuadrat, 2 kali 2 4, 4 kali 3 6, 4 kali 3 12, berarti 12FG, 3G dikuadratkan adalah 9G kuadrat. Kemudian di sini kita lihat, di sini ada 4F kuadrat. Kemudian di sebelah kanan juga ada 4F kuadrat. Berarti ini kita coret saja. Sehingga jadinya F kuadrat dikurang 8FG dikurang 12FG. Maka hasilnya adalah 4FG. Min 4FG. Kemudian 4G kuadrat dikurang 9G kuadrat, hasilnya adalah min 5G kuadrat. Ini yang sama dengan 0. Maka ini tinggal kita faktorkan. Berarti F ditambah G dikali dengan F dikurang 5G, ini yang sama dengan 0. F dikali F adalah F kuadrat, G kali F adalah GF, kemudian F kali min 5G adalah min 5FG. Ketika ini kita jumlahkan, hasilnya adalah min 4FG. Kemudian G dikali min 5G adalah min 5G kuadrat. Jadi sebenarnya di sini ada angka 1 ya. 1 dikurang 5 adalah min 4. 1 dikali min 5 adalah min 5. Berarti F tambah G sama dengan 0 atau F dikurang 5G sama dengan 0. Berarti F sama dengan min G ini tidak boleh. Karena di sini dikatakan keduanya positif. Kenapa dia tidak boleh? Kita coba memasukkan nilai F-nya adalah min G. Berarti 2 kali min G ditambah 2G. Berarti hasilnya adalah 0. Tidak mungkin suatu segitiga memiliki salah satu sisi dengan panjang adalah 0. Berarti F sama dengan 5G. Ini dapat kita tulis menjadi F per G sama dengan 5 per 1. F kali 1 adalah F. G kali 5 adalah 5G. Karena yang diminta adalah perbandingan F dan G adalah, tentu langsung di sini kita dapatkan perbandingannya adalah 5 berbanding 1. Demikianlah soal ini, semoga Anda paham. Bertakwalah kepada Allah, jangan lupa mendirikan salat, berbanyak puasa sunat. Semoga dengan salat dan puasa kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.